Melanjutkan cerita sebelumnya, di awal chapter ini kita ditunjukkan pada keberadaan para penyihir yang sedang melihat kondisi Yuta. Terlihat saat itu, dengan adanya bekas jahitan di dahi, Yuta ternyata berhasil kembali pada tubuh aslinya. Namun bukannya merasa lega, Maki yang melihatnya justru memarahi Yuta karena dia sudah bertindak gegabah membahayakan nyawanya sendiri. Di sela-sela omelan Maki tersebut, Megumi dan Yuji lalu mengutarakan permintaan maaf. Megumi meminta maaf karena sudah membiarkan tubuhnya digunakan oleh Sukuna, sedangkan Yuji dia meminta maaf karena gagal mencegah Sukuna dalam mengambil alih tubuh Megumi. Mendengar hal itu, Kusakabe selaku senior lalu angkat bicara. Dia menyampaikan bahwa mereka berdua tidak perlu meminta maaf, sebab akar permasalahan dari semua ini adalah kesalahan Gojo yang tidak membunuh Yuji sejak awal, termasuk dirinya sendiri yang menunda eksekusi Yuji berkat keinginan Masamichi Yaga. Maka dari itu, menurutnya baik Megumi maupun Yuji tak berhak untuk merasa bersalah karena pada kenyataannya orang yang memicu munculnya aksi teror Sukuna adalah Kenjaku, di mana dia sudah menjadikan Yuji sebagai korban eksperimen yang membuatnya harus berakhir memakan jari Sukuna. Setelah Kusakabe menyampaikan pandangannya, Yuji kemudian bertanya bagaimana caranya Yuta bisa selamat dan kembali ke tubuh asli. Mendengar hal itu, Yuta pun menjawab bahwa semua ini berkat usaha yang dilakukan oleh roh kutukan Rika. Jadi ternyata alasan kenapa Rika tidak ikut merasuki tubuh Gojo adalah untuk mempertahankan tubuh asli Yuta, yang mana setelahnya proses akhir penyembuhan pun berhasil dieksekusi dengan baik oleh Shoko Ieri. Dan kini seolah menaruh rasa bersalah, Yuta lalu meminta maaf karena sudah merepotkan banyak orang. Namun di tengah permintaan maafnya, Yuta lagi-lagi harus mendapat kritikan dari Maki, di mana saat itu Maki menyampaikan kritikannya terkait dua rencana yang mungkin bisa mengakhiri pertempuran lebih cepat. Pertama, soal serangan kejut pada Kenjaku yang dilakukan oleh Yuta seharusnya itu dilakukan oleh dirinya, sehingga dengan begitu Yuta bisa bergabung lebih awal untuk melawan Sukuna bersama para penyihir lain. Dan kedua, perekam suara Inumaki yang dibawa oleh Yuta seharusnya dibawa oleh Higuruma, sehingga dengan begitu Higuruma bisa membuat Sukuna terdiam untuk memastikan pedang Algojo-nya melenyapkan jiwa Sukuna. Setelah dua kritikan itu dilontarkan, Todo yang mendengarnya lalu menyangkal kritikan pertama. Dia berucap bahwa Maki yang tidak punya energi kutukan tidak dapat menjadi target teknik bugi-wugi. Ditambah lagi, untuk menghentikan ratusan roh terkutuk yang dilepaskan Kenjaku, kemampuan Yuta dan Rika dinilai lebih efisien. Selain itu, di sini Panda juga menyangkal kritikan kedua yang disampaikan oleh Maki. Dia berkata bahwa teknik kutukan suara Inumaki harus digunakan hati-hati, sebab jika itu digunakan pada saat Sukuna dalam kondisi terkuat, dampak balik yang akan diterima Inumaki jauh lebih mematikan. Di sisi lain, seakan ingin membenarkan Todo dan Panda, Higuruma yang ternyata masih hidup juga tak luput memberi sangkalan. Untuk kritikan pertama, dia menilai bahwa jika Yuta datang lebih awal, maka bisa dipastikan Sukuna akan langsung membunuh semua penyihir. Sedangkan untuk kritikan kedua, dia menilai bahwa teknik suara Inumaki tidak bisa ditanamkan pada domain expansionnya yang melarang tindakan kekerasan. Setelah mendengar semua sangkalan itu, Maki yang masih diliputi kekesalan lalu menambah satu kritikan lagi. Dia mengatakan andai saja Yuta memberitahu adanya bantuan penyihir luar negeri yaitu Miguel dan Larue, situasi pertempuran pasti akan berbeda dan menjadi jauh lebih baik. Mendengar hal itu, para penyihir tentu tak bisa menyangkal kritikan dari Maki. Dan untuk meredakan suasana, mereka pun mulai menunjukkan penyesalan dengan menyalahkan diri mereka masing-masing. Entah itu Todo yang tidak bisa membawa Choso dan Yuji dari domain Sukuna, Kirara yang hanya bisa bersiaga di luar bersama Uy, Ino yang merasa tidak pantas untuk diselamatkan daripada Choso, Yuji yang merasa terpukul karena Choso harus berkorban, Maki yang menyalahkan dirinya karena terkena Black Flash 2 kali, Miwa yang terus dilanda kekhawatiran selama pertempuran, Momo yang menyesal karena tidak bisa ikut berperan, Hakari yang tidak bisa ikut bergabung untuk melawan Sukuna, dan juga Nobara yang tidak bisa berkomentar karena baru tersadar di puncak pertempuran. Setelah para penyihir tidak saling menyalahkan, Kusakabe dan Mei Mei lalu membahas teknik Simple Domain New Shadow Style, yaitu sebuah teknik anti-domain yang telah banyak menyelamatkan para penyihir dari keganasan Sukuna.
Saat itu Kusakabe memberitahu bahwa teknik ini diciptakan oleh Sadatsuna Ashiya pada masa Heian, yang mana tujuannya adalah untuk melindungi para pengikut lemah dari kutukan jahat. Demi menjamin keselamatan pengikutnya, Ashiya lalu menetapkan sumpah pengikat. Sumpahnya yaitu membatasi pengajaran teknik ini pada orang luar, terkecuali pada semua murid di perguruan New Shadow Style. Akibat dari hal itu, seiring zaman berganti, anggota perguruan mulai memonopoli teknik Simple Domain. Mereka menjadikan teknik ini sebagai alat tukar untuk menguasai dunia Jujutsu, yang mana hal itu dilakukan dengan menghimpun dan memaksa para murid agar melakukan sumpah pengikat. Dan melalui sumpah pengikatnya, mereka pun dapat menyerap umur para murid sebagai bayaran dari diajarkannya teknik Simple Domain. Itulah yang menjadi alasan kenapa teknik ini sangat sulit untuk dipelajari. Di samping banyaknya batasan-batasan yang mengikat, ketua dari perguruannya juga sangat dirahasiakan. Bahkan ketika ketuanya meninggal, murid senior akan menggantikannya secara diam-diam tanpa diketahui pihak luar. Dan saat ini di bawah tekanan Mei Mei, Kusakabe akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah ketua dari perguruan New Shadow Style yang baru. Hal itu dikarenakan sebelum pertempuran di Shinjuku terjadi, Mei Mei sudah membunuh ketua sebelumnya, di mana dia bisa melakukannya berkat informasi dari Tengen yang memberitahu lokasi ketuanya di sebuah toko permen. Alhasil berkat itu, batasan-batasan yang selama ini mengikat pada teknik Simple Domain sudah bukan masalah lagi, sebab yang bisa menghapus semuanya hanyalah ketua dari perguruan New Shadow Style. Hal itu pun dibuktikan dari bagaimana Yuji bisa mempelajari teknik Simple Domain tanpa harus membayar imbalan apapun. Setelah mendengar pengakuan Kusakabe tersebut, Mei Mei yang mata duitan saat itu kegirangan. Karena dengan demikian, Ui yang bagian dari anggota berpotensi menjadi ketua selanjutnya, dan hal itu pun bisa dia manfaatkan untuk memperoleh dana bulanan dari para murid. Beberapa hari setelah menjenguk Yuta, para penyihir kini mulai menjalani kehidupan tanpa ada gangguan. Salah satunya yaitu Megumi yang saat itu segera mengunjungi makam Sumiki yang sudah disiapkan oleh Shoko Ieri. Selain itu, Gakuganji selaku pemimpin Jujutsu saat ini juga sudah mulai bertugas, di mana dia bersama Utahime dan Nita tengah menyimpan sisa-sisa tubuh Sukuna di dalam penghalang Master Tengen. Karena ternyata di antara sisa-sisa tubuh tersebut terdapat serpihan Master Tengen yang sebelumnya dikonsumsi oleh Sukuna. Para penyihir yang terlibat selama pertempuran pun kini mulai kembali melanjutkan kehidupan, seperti halnya Noritoshi yang memperbaiki kerukunan keluarga Kamo, Maki yang memberikan sebuah pedang terkutuk pada Hagane, Hagane dan Mio yang disuruh Maki untuk pergi ke Tokyo sebelum dimusnahkan oleh Angel, Charles yang melanjutkan profesinya sebagai mangaka, Takaba yang kembali membuat bahan-bahan komedi bersama seorang rekan, Rin Amai yang meminta maaf pada teman lamanya karena dulu sering membuli, Higuruma yang kembali melanjutkan profesinya sebagai pengacara, Hanakurusu yang mencoba mendekati hati Megumi, sampai akhirnya di satu waktu kelompok Yuji pun tiba-tiba mendapat sebuah misi dari Ijichi. Pada misi ini, Yuji, Megumi, dan Nobara diberi tugas untuk menyelidiki sebuah kasus cukup remeh, yaitu mengusut laporan dari seorang wanita yang melihat pria tunangannya berubah menjadi seorang monster. Namun setelah mereka bertiga menyelidikinya, pria tunangan ternyata terlihat normal, yang mana itu artinya orang yang terkena kutukan bukanlah pria tersebut, melainkan wanita pelapor yang melihatnya. Berdasarkan itulah, Megumi menyimpulkan bahwa ini adalah ulah dari pengguna teknik kutukan yang usil. Entah apa tujuan dari orang tersebut, tapi yang pasti teknik kutukannya memerlukan jarak efektif untuk mengelabui pandangan target. Jadi dengan begitu, hal yang harus dilakukan adalah menyeret target agar keluar dari jarak teknik pelaku, yang mana setelahnya mereka pun hanya perlu melacak pergerakan pelaku saat tekniknya diaktifkan kembali. Dan benar saja, setelah rencana itu dilakukan, muncul seorang pria bermasker dari atas gedung yang sedang mengeluarkan teknik kutukan. Namun tanpa membutuhkan waktu lama, baik Nobara, Yuji maupun Megumi saat itu langsung berhasil menangkap pelaku tersebut. Dari sana akhirnya terungkap bahwa akar permasalahan dari kasus ini adalah cinta, karena ternyata sang pelaku pernah memberi tas mahal untuk wanita tunangan, dan ironisnya saat ini wanita itu sebentar lagi akan menikah dengan pria lain.
Setelah menyampaikan keluh kesahnya itu, sang pelaku tiba-tiba termenung seolah merasa bersalah. Di hadapan Yuji yang menyapanya, dia pun berkata bahwa seharusnya di usianya yang menginjak dewasa, dirinya hanya perlu berkomunikasi dan menyampaikan perasaannya dengan bijak. Di sisi lain, Yuji yang melihatnya seketika teringat akan apa yang sering Gojo lakukan. Tak peduli seberapa besar masalah yang dilakukan muridnya, yang terpenting adalah menaruh harapan pada mereka agar menjadi lebih baik. Hal itulah yang saat ini Yuji coba lakukan, di mana dia tidak menyudutkan sang pelaku, tetapi justru menaruh harapan agar pelaku bisa memperbaiki kesalahannya di kemudian hari. Hingga di saat pelaku sudah dibawa pergi, Nobara lalu bertanya pada Yuji tentang di mana jari terakhir Sukuna. Mendengar hal itu, Yuji pun menjawab bahwa dia telah membuangnya karena menurutnya jari tersebut sudah tidak berbahaya lagi, mungkin keberadaannya sekarang cuman sebatas jimat pada umumnya. Kemudian dari sini, Shin beralih menunjukkan alam persinggahan, yaitu sebuah tempat yang biasa dilalui jiwa-jiwa untuk melewati siklus kehidupan dan kematian. Saat itu tanpa diduga, Sukuna yang hendak melewatinya bertemu Mahito yang tampak tengah menunggu sesuatu, entah apa yang sedang ditunggunya, tapi di sana Mahito berupaya keras menghasut Sukuna seolah-olah ingin mengajaknya untuk ikut bereinkarnasi. Seakan menolak ajakan itu, Sukuna pun mengungkapkan bahwa dia hidup dengan prinsipnya sendiri, yaitu berjalan sesuai dengan apa yang dirinya inginkan tanpa mempedulikan pendapat orang lain. Dan berhubung di kehidupan sebelumnya dia telah memilih jalan kejahatan, maka jika ada kesempatan untuk hidup lagi, maka dirinya akan mencoba untuk memilih jalan sebaliknya. Mendengar ungkapan Sukuna tersebut, Mahito tentu saja terkejut. Bagaimana bisa orang yang lebih jahat darinya bisa menerima takdir kekalahan, sedangkan dirinya sendiri malah merengek untuk kembali hidup demi bisa membalaskan dendam. Bersamaan dengan perginya Sukuna ke alam kematian, Shin lalu menyoroti kebersamaan para siswa SMA Jujutsu, entah itu kelas 3 seperti Hakari dan Kirara, kelas 2 seperti Yuta, Maki, Panda, dan Inumaki, dan juga kelas 1 seperti Yuji, Megumi, dan Nobara yang menjadi poros utama dari cerita Jujutsu Kaisen. Dan kini sebagai penutup cerita, kita pun ditunjukkan dengan sebuah kotak kayu tempat pertama kalinya jari Sukuna ditemukan. Terlihat di dalam kotak kayu tersebut telah tersimpan kembali jari Sukuna yang mungkin disimpan oleh Yuji, yang mana hal itu pun seakan ingin menunjukkan bahwa tempat ini adalah awal dan akhir dari sebuah kutukan. Bisa dibilang chapter ini adalah bonus yang diberikan GG Akutami untuk menutup serialisasi Jujutsu Kaisen, yang mana di dalam chapternya terdapat 4 buah epilog, dari mulai epilog Ozawa, Panda, Nobara, dan Uraume. Diawali dengan Ozawa, sedikit kita ingatkan Ozawa adalah teman SMP Yuji yang dulu menaruh rasa suka. Bahkan pada suatu musim dingin, Ozawa dan Yuji pernah berbincang bersama, di mana saat itu ditemani hujan salju. Mereka berdua sama-sama mengungkapkan perasaannya yang sangat menyukai salju. Dan kini setelah waktu berlalu, Ozawa dan Yuji kembali bertemu di sebuah keramaian stasiun. Meski awalnya terasa canggung, tapi lambat laun mereka berdua mulai berbincang dengan menanyakan kabar mereka masing-masing. Di tengah perbincangan hangat ini, salju tiba-tiba turun seakan menambah kenangan manis di antara mereka berdua. Dengan nada yang lembut, Ozawa pun bertanya apakah Yuji masih menyukai salju seperti waktu dulu. Dan pertanyaan itu pun sontak dijawab oleh Yuji bahwa baginya salju masih terasa sangat spesial. Mendengar hal itu, Ozawa seketika tersenyum kecil, wajahnya sedikit tersipu, sementara dalam hatinya dia bergumam bahwa dirinya pun masih menyukai salju layaknya menyukai Yuji Itadori. Sementara itu dari kejauhan, Nobara dan Megumi yang melihat Yuji sedang berduaan lantas menunjukkan respon. Entah itu Nobara yang tidak menyangka jika Yuji mau menjadi pria dewasa, maupun Megumi yang berpikir jika remaja seperti Yuji tidak akan memikirkan soal keturunan. Dikatakan pada tahun 2035, Panda berhenti beraktivitas dan dianggap sebagai mayat terkutuk tingkat spesial. Saat itu sebagai mayat terkutuk, Panda disimpan di gedung keluarga Gojo, yang mana setelahnya gedung itu pun diserahkan pada ahli waris dari kerabat jauh yaitu Yuta Okotsu.
Hingga pada tahun 2080, keberadaan Panda ditemukan oleh dua cucu dari Yuta. Dan jika melihat versi modulo, dua cucu itu adalah seorang perempuan bernama Yuka dan seorang laki-laki bernama Tsurugi. Melihat wujudnya yang mirip boneka, Yuka menilai bahwa Panda terlalu lucu untuk dijadikan sebagai harta karun keluarga. Namun ketika Tsurugi memberitahu jika Panda adalah mayat terkutuk, pandangan Yuka pun seketika berubah, di mana dia langsung melemparnya seolah takut terjadi sesuatu. Dari sanalah akhirnya terungkap bahwa ternyata Panda masih memiliki kesadaran. Hal itu pun dibuktikan dari bagaimana dia menyebut cucu Yuta sebagai anak yang memiliki sikap buruk karena telah melemparkannya. Setelah menerima surat terakhir dari Gojo, saat itu Nobara terlihat sedang mengunjungi ibunya di sebuah restoran. Di sana Nobara langsung menunjukkan kekesalan karena ibunya sama sekali tidak berubah. Bahkan dengan belak-belakan, dia pun menyebut bahwa ibunya tidak memiliki bakat sebagai orang tua dan menganggapnya pengecut karena sudah melarikan diri gara-gara takut pada neneknya. Mendengar hal itu, sang ibu mengakui bahwa dia memang tidak pernah berubah karena baginya menggoda orang kaya, mabuk-mabukan dan mengejar pria muda adalah cara terbaik untuk menjalani kehidupan tanpa harus terbebani keinginan orang tua. Seolah tak ingin mempedulikan pengakuan tersebut, Nobara lalu menyampaikan bahwa tujuannya ke sini bukan untuk mengkhawatirkan ibunya, melainkan untuk menghormati pesan terakhir dari gurunya yaitu Gojo Satoru. Sesaat sang ibu menunjukkan kekesalan, tiba-tiba saja Nobara memberi sebuah kejutan. Terlihat saat itu Nobara langsung memanggil neneknya sehingga membuat sang ibu pun seketika ketakutan karena selama ini dia sudah pergi melarikan diri tanpa memberi kabar. Di akhir epilog, kita lalu ditunjukkan dengan kisah masa lalu Uraume ketika bertemu Sukuna untuk pertama kali. Saat itu di era Heian, Uraume selalu melihat pemandangan yang sama, yaitu setiap kali terbangun, semua orang di sekitar selalu mati membeku termasuk ayah dan ibunya. Pada suatu hari, Sukuna yang melihatnya seketika menunjukkan rasa ketertarikan. Sambil mengajaknya pergi, dia pun berkata bahwa kemampuan Uraume sangat berguna, khususnya untuk menjaga daging tetap segar dan tidak cepat busuk. Dan benar saja, selain melakukan tugas tersebut, Uraume ternyata sangat pintar memasak daging hewan. Dan karenanya Sukuna pun bertanya apakah Uraume bisa mengolah daging manusia, sebab baginya daging manusia memiliki rasa yang sangat khas. Sambil terus mengikuti kehendak Sukuna, tak terasa waktu pun berlalu hingga membuat Uraume menjadi pelayan setia Sukuna. Sampai pada satu titik, Uraume yang penasaran lalu bertanya kenapa meski berada di dekatnya, Sukuna tidak merasa dingin seperti orang lain. Menjawab pertanyaan itu, Sukuna juga melontarkan hal yang serupa, kenapa meski berada di dekatnya, Uraume tidak merasa takut seperti orang lain.